dulu memasuki Pulau Elbaf karena dibawa oleh burung peliharaan Ro. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari Robin, Frankie, Brooke, dan Jinbei. Mereka masih bersama para kru bajak laut Giant Warrior di atas kapal. Mereka awalnya bingung kemana Luffy dan yang lain menghilang. Mereka mencoba melakukan pencarian di lautan tapi tidak membuahkan hasil. Maka mereka pun memutuskan untuk pergi ke Elbaf saja karena mereka yakin Luffy dan yang lain sudah sampai duluan di negeri para raksasa itu. Di sana, kelompok Robin bertemu dengan Jaguar di Sao. Pertemuan itu menjadi momen reuni yang mengharukan antara Robin dan Sao, sebab sudah lama sekali mereka tidak bertemu setelah insiden buruk yang terjadi di Ohara dulu. Kemudian setelah saling melepas rindu, keduanya mulai berbicara tentang banyak hal menarik dan penting. Di sana Robin berbicara tentang kekuatan Luffy yang ternyata bukan Gomu Gomu no Mi, melainkan Dewa Matahari Nika. Robin tertarik untuk mengetahui lebih banyak mengenai dewa itu, dan dia bertanya apakah Sao tahu sesuatu. Sao yang telah membaca semua buku dari Ohara dan selama bertahun-tahun ini pun sudah mendapatkan banyak pengetahuan penting lain mengetahui tentang semua hal tersebut. Dia menceritakan kepada Robin mengenai Dewa Matahari Nika dan juga dewa-dewa lain. Cerita dalam saga terakhir ini memang akan semakin mengeksplorasi tentang para dewa dan kekuatannya. Untuk Dewa Matahari Nika, Sao menjelaskan bahwa kemampuannya terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama, kekuatan tubuh karet, itu adalah tahap paling dasar dari kekuatan dewa tersebut. Kedua adalah kekuatan kebebasan, ini adalah tahap lanjutan di mana Nika bisa bertarung dengan teknik yang bervariasi sesuai imajinasi. Ketiga, kekuatan energi. Kekuatan energi adalah yang terhebat yang dimiliki oleh sang Dewa Matahari itu. Dari sana dia bisa menciptakan teknik-teknik yang luar biasa. Sao sudah tahu Luffy si topi jerami adalah pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika karena dia telah melihat poster buronan Luffy dalam mode Gear 5. Namun Sao yakin penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika baru sampai pada tahap kedua. Luffy masih belum menguasai kekuatan ketiga yang berkaitan dengan energi. Sao bilang di Elbaf ini ada orang yang sangat memahami tentang kisah dan kekuatan Dewa Matahari Nika. Jika Luffy dibawa ke orang itu, maka dia bisa membantu Luffy untuk berkembang menjadi semakin kuat. Orang yang Sao maksud adalah sosok misterius yang kita lihat berupa siluet saja pada chapter 1124. Sayangnya sekarang Robin dan Luffy masih saling terpisah. Meski begitu, cepat atau lambat akan ada momen di mana Luffy bertemu dengan orang tersebut dan kekuatannya akan semakin meningkat. Jika tahap pertama adalah kekuatan karet, tahap kedua adalah kekuatan kebebasan, dan tahap ketiga adalah kekuatan energi, tentu kekuatan tahap ketiga inilah yang paling kuat. Makna dari kekuatan energi adalah kekuatan matahari yang sesungguhnya, karena memang matahari adalah sumber energi terbesar dalam tata surya kita. Sampai saat ini, kita hanya melihat sedikit dari kekuatan elemen Nika yang sesungguhnya, di antaranya adalah serangan api dan juga serangan petir. Nah, jika kekuatan tahap ketiga Luffy yaitu energi ini bangkit, maka Luffy benar-benar bisa mengeluarkan serangan berkekuatan matahari. Serangan ini bukan hanya api biasa, tapi api. Dewa ini juga terkenal di Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu, Elbaf adalah negeri yang sangat besar dan luas, sehingga tak aneh bila kisah tentang dewa di sini lebih dari satu. Dewa yang juga terkenal di Elbaf selain Nika adalah dewa perang. Dewa ini sudah pernah disinggung oleh Dory di Little Garden. Sao menjelaskan bahwa kekuatan dari dewa perang sangat destruktif karena serangan-serangannya memiliki daya hancur yang besar. Sang dewa ini juga dikenal akan membawa perang kemanapun dia pergi. Jadi berbanding terbalik dengan dewa matahari Nika yang akan selalu membawa harapan dan kebahagiaan di mana-mana. Kekuatan dewa perang berada di dalam buah iblis yang menjadi harta legendaris Elbaf. Namun buah iblis itu sudah dikonsumsi oleh Pangeran Loki. Tak heran Loki harus ditahan dengan sangat ketat memakai rantai, dan apabila ada tanda-tanda dia ingin melarikan diri, semua prajurit Elbaf harus bekerja sama untuk menahannya. Itu karena sebagai pemilik kekuatan dewa perang, Loki bisa membawa perang besar baik di Elbaf maupun di seluruh dunia. Berikutnya, Sao membahas tentang dewa-dewa lain. Ada dewa hujan, dewa hutan, dan dewa bumi. Dewa-dewa itu sebenarnya sudah pernah disinggung dalam arc Skypiea. Untuk dewa hujan, dia memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan cuaca. Kemampuan tersebut sangat kuat karena berkaitan dengan alam, sehingga bisa mendatangkan pertolongan maupun bencana. Sao menjelaskan bahwa pengguna kekuatan dewa hujan saat ini adalah sang pemimpin dari pasukan revolusi. Robin pun terkejut ketika mendengar Sao mengatakan hal tersebut. Sebab, walau telah menghabiskan waktu bersama dengan pasukan revolusi selama masa time skip, tapi Robin tidak tahu bahwa Dragon adalah pengguna kekuatan dewa. Dragon memang adalah karakter yang sangat pintar menyembunyikan kekuatannya, karena menyembunyikan kekuatan memang bagian dari taktik Dragon agar kelemahannya tidak diketahui. Bahkan di mata rekan-rekannya sendiri pun, Dragon masih suka menyembunyikan kekuatannya. Dragon ingin menjadi sosok yang tak memiliki celah sama sekali. Dalam flashback masa lalu Kuma, Dragon pernah berkata bahwa anak adalah kelemahan orang tua. Karena itulah Dragon terpaksa meninggalkan anaknya agar tidak memiliki kelemahan sama sekali. Itu terbukti karena pemerintah
pemerintah dunia juga menggunakan Bonnie sebagai kelemahan Kuma. Meski begitu, Dragon tetap sering datang menjenguk Luffy dari kejauhan. Dia selalu memantau Luffy yang sedang berlatih di hutan. Dia juga pernah menolong Luffy saat di Lockdown. Jadi sebenarnya Dragon tidak sepenuhnya lepas tangan. Sebenarnya petunjuk soal kekuatan Dragon sudah terlihat saat di Lockdown. Ketika dia muncul di sana, terjadi hujan dan badai besar. Bahkan saat Luffy hendak dieksekusi oleh Buggy, ada petir yang secara misterius menyambar panggung eksekusi tersebut. Kekuatan Dewa Hujan itu pun meliputi pengendalian angin, karena angin besar juga adalah bagian dari cuaca. Bisa kita lihat dimanapun Dragon berpijak, selalu ada angin yang mengitarinya. Rasanya terlalu aneh untuk mengatakan bahwa itu semua hanya sekadar kebetulan saja. Jadi itu adalah petunjuk tentang kekuatan Dewa Hujan Dragon. Kemampuan itu memang cocok untuk karakter yang sangat menarik dan kuat seperti Dragon. Sebab pada masa depan nanti, Dragon harus melawan orang-orang kuat dalam pemerintah dunia, sehingga dia pun wajib memiliki bentuk tubuhnya bagaikan makhluk hutan misterius. Salah satu kemampuan dari Dewa Hutan adalah mengendalikan hewan-hewan hutan. Ini mirip dengan kekuatan Poseidon untuk mengendalikan para Shiki. Sal tidak tahu siapa pengguna Dewa Hutan saat ini, tapi ada rumor yang mengatakan bahwa pengguna kekuatan tersebut tinggal di hutan Elbaf. Seperti yang kita tahu, Elbaf sangat besar, sehingga hutan-hutan yang ada di negeri itu pun juga berukuran sangat masif. Jadi, jika pengguna kekuatan Dewa Hutan tinggal di sana, akan sulit untuk ditemukan oleh orang-orang. Ketika Sal membicarakan soal Dewa Hutan, cerita menampilkan siluet sosok misterius di dalam hutan Elbaf. Dialah sang pemilik dari kekuatan tersebut. Jadi dalam arc Elbaf ini, kita akan melihat banyak karakter menarik yang dimunculkan. Alasan utama mengapa pemilik kekuatan Dewa Hutan memilih tinggal di Elbaf, karena kemampuan mengendalikan hewannya akan sangat efektif di sana. Sebab hewan-hewan yang ada di hutan Elbaf memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga hewan-hewan itu jauh lebih kuat dari para hewan di hutan lain. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa pengguna kekuatan Dewa Hutan bukan Ryokugyu, karena sang admiral itu hanya sekedar pemilik dari kekuatan Logia Hutan. Terakhir, ada Dewa Bumi. Dibanding kisah dan informasi tentang para dewa lain, Dewa Bumi ini adalah yang paling misterius. Tak banyak yang diketahui tentang dirinya. Bahkan Sao sudah mencari tahu dari berbagai sumber, termasuk dari para tetua yang ada di Elbaf. Tapi tetap saja, tak ada informasi yang memuaskan. Satu-satunya yang diketahui mengenai Dewa Bumi adalah dia adalah sosok yang menciptakan tembok Red Light. Selain itu, tak ada yang bisa diketahui lagi, seolah-olah informasi tentang Dewa Bumi dengan sengaja ditutupi dari sejarah. Memang informasi tentang dewa lain seperti Dewa Nika pun ditutup-tutupi dari sejarah, tapi setidaknya masih ada cukup banyak informasi yang bisa diketahui. Namun, untuk Dewa Bumi ini sangat sulit sekali untuk dicari tahu. Sao juga menambahkan bahwa para dewa ini bukan hanya sekedar cerita mitologi saja, melainkan pada masa lalu, pada suatu titik dalam sejarah, ada era yang dikenal sebagai zaman para dewa. Era ini bahkan jauh lebih tua dibanding abad kekosongan. Dalam era itu, para dewa tidak berteman satu sama lain. Mereka bahkan cenderung memiliki persaingan dan wilayah masing-masing. Namun semua dewa memiliki satu musuh yang sama, yakni sang iblis. Sama seperti para dewa yang kekuatannya termanifestasi dalam buah-buah tertentu, kekuatan sang iblis itu pun masih ada hingga saat ini. Saat Sal membahas soal itu, cerita pun menampilkan Im Sama di Mary Joyce. Hal itu seolah ingin menunjukkan bahwa pengguna dari kekuatan iblis adalah Im Sama. Kekuatan tersebut mungkin adalah buah iblis pertama yang ada di dunia ini. Hal ini cukup masuk akal karena kita sudah melihat Im Sama pernah mengeluarkan ekor iblis untuk menusuk Sabo. Ekor iblis ini hanya sebagian kecil dari wujud sesungguhnya Im Sama. Jika wujud Im Sama terungkap seluruhnya, maka kita bisa melihat keseluruhan tubuhnya yang menyerupai sosok iblis. Untuk saat ini, di Elbaf sudah ada Luffy sebagai pengguna kekuatan Dewa Matahari, Loki sebagai pengguna kekuatan Dewa Perang, dan karakter misterius yang merupakan pengguna kekuatan Dewa Huta. Tidak menutup kemungkinan, pada